alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, karena memang hanya Dia yang berhak dipuji. Semua kebaikan yang kita rasakan, semua nikmat yang kita peroleh, sejatinya itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat-Mu, salam, berkah dan nikmat senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak tadi dengar kata PKK. Udah lama anak gak dengar kata PKK. Anak sampai sempat tanya tadi, apa artinya PKK? Ada yang membisikkan kepada anak, pendidikan, iya betul, kesejahteraan keluarga, betul gitu. Entar yang ikut PKK nggak tahu juga. Subhanallah, anak dengan kata itu jadi ingat peran yang sangat besar bagi ini. Semuanya ingin sukses. Ana rasa tidak ada satupun manusia yang tidak bercita-cita untuk sukses. Demi kesuksesan itu semuanya berusaha. Sebagian orang dari kecil melewati masa muda sampai tua, tapi ternyata dia mati tidak sukses. Kesuksesan sebenarnya ada dua. Ada kesuksesan yang semu, yang bakal ditinggal, seperti kesuksesan yang ada di muka bumi. Seorang menjadi pejabat negara, atau seorang menjadi dokter, atau seorang menjadi profesor. Kalau itu cita-cita dia, mungkin dia raih. Tapi coba dia tanyakan, berapa lama dia merasakan kesuksesan? Ada orang ingin jadi profesor. Dia jadi profesor ketika umurnya 45 tahun, umpamanya. Ketika umur 60 tahun mati. Mana profesor dia? Ada orang ingin menjadi presiden. Jadi presiden. Berapa lama dia jadi presiden? 10 tahun 2 periode. Setelah itu dia turun, mungkin dia masuk lagi periode selanjutnya, jadi lagi. Setelah itu mau kemana? Mati. Itu kesuksesan yang semu, yang kita lihat semua berebut kesuksesan itu. Ada kesuksesan yang abadi yang kita lupa. Kesuksesan itu dirasakan di dunia sebelum di akhirat. Itu surga Allah. Ada seorang alim ulama yang mengatakan, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha la yadkhulul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk surga itu di dunia, maka nggak bakal masuk surga Allah di akhirat. Apa surga Allah itu jemaah? Surga Allah yang di dunia itu adalah yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah.
pada suatu hari Rasulullah SAW habis sholat subuh di Masjid Nabawi. Habis sholat subuh selesai, beliau mau pulang. Tahu-tahu ada sahabat yang menghadang beliau pulang. Banyak sahabat. Nabi ngeliatin para sahabat, ada apa nih? La'allakum sami'tum annahu qad ja'ana man bahar. Kayaknya nih kalian dengar ada harta yang datang dari Bahrain. Kata para sahabat, iya. Para sahabat manusia biasa. Mereka juga ingin sebagian kenikmatan dunia. Mereka miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak ingin berikan gambaran kepada bapak-bapak bagaimana miskinnya para sahabat, supaya kita ini mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita. Kita ini sering tidak pandai bersyukur. Seakan-akan Allah itu selalu memberi kita musibah. Kita kalau kena musibah, kita cerita sana, cerita sini, semua satu kampung tahu dengan musibah kita. Tapi tatkala Allah memberikan nikmat kepada kita, kita diam 1000 bahasa. Kita tidak cerita. Padahal syariatnya, ketika kau dapat nikmat, ceritakan sama Allah. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Alhamdulillah aku dapat nikmat. Kalau kau dapat musibah, kau boleh mengadu. Tapi jangan mengadu kepada manusia. Mengadu sama Allah. Nih, tadi sahabat kedatangan sedikit harta, mereka kepingin dapat. Sebagian sahabat itu jamaah sholat di Masjid Nabawi tidak pakai atasan. Mereka hanya pakai sarung. Sebagian ketika sujud dipegangin sarung karena takut tersingkap Allah. Bahkan ingat dengan sahabat yang hendak menikah, yang sama Nabi SAW disuruh pulang. Kita bicara nikah, kita bicara mahar. Katanya di Makassar mahal mahar. Nih sahabat mau nikah sama Nabi SAW disuruh cari cincin dari besi. Oh iltamis walau khataman min hadid. Kau pulang, kau cari, mungkin di rumahmu ada cincin dari besi. Dia pulang, dia cari, nggak ada apa-apa. Dia pulang, ya Rasulullah, nggak ada apa-apa di rumah. Lalu sahabat ini menawarkan harta satu-satunya yang dia miliki, sarungnya yang dia pakai. Dia mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau sarungku ini jadi mahar buat dia? Kata Nabi, kalau kau jadikan mahar, kau pakai apa? Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, hal ma'aka syai' minal Qur'an? Hafal Quran. Ada beberapa, aku hafal surat ini, surat ini. Maka Nabi SAW menikahkan sahabat itu tadi dengan Quran yang dihafal oleh dia ajarkan kepada istrinya. Miskin mereka jemaah. Nabi kita SAW, kita kalau bicara dunia ini nggak ada harta, nggak ada arti, nggak ada nilai. Kalau ada nilainya pasti Nabi Muhammad SAW dikasih paling banyak. Tapi Nabi SAW hamba yang paling dicintai Allah, manusia yang paling pernah menginjakkan muka bumi, itu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu kadang-kala datang ke rumah istrinya. Dia tanya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, enggak ada kecuali air. Ke istrinya yang satunya, ada yang bisa dimakan. Kata istri, enggak ada. Istrinya di rumahnya hanya ada air. Maka beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Puasa beliau
Sampai waktu berbuka, matahari tenggelam. Beliau lihat di rumahnya, kalau ada kurma, beliau makan kurma, makan rutop. Nggak ada rutop, makan kurma. Nggak ada apa-apa, beliau minum air. Sahur minum air, berbuka minum air. Sallallahu alaihi wasallam. Kita jamaah, masya Allah, berbagai macam makanan yang ada di rumah kita, tetapi kita tidak mensyukuri. Maka ketika sahabat itu dengar ada uang, mereka kepingin. Mereka ingin hanya untuk kebutuhan mereka, bukan untuk lebih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Nabi tidak takut umatnya jadi miskin, fakir, nggak punya apa lah. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kata Nabi, ini ngomong sama para sahabat, yang aku takutkan ketika pintu dunia dibukakan buat kalian, lalu kalian berlomba-lomba, kalian bersaing untuk mendapatkannya. Dan kita bersaing, dia akan sikut sana sikut sini untuk mendapatkan dunia yang dia cari. Nggak pikir saudaranya, ambisi dia dunia. Maka dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat Qarun, orang terkaya di dunia pada waktu itu. Kemana dia? Kemana cerita dia? Seakan-akan hanya ada dongeng yang bernama Qarun. Kita pun akan seperti itu. Oh, dulu ada fulan, orang paling kaya di Makassar. Mana dia sekarang? Ada di kubur itu di sana. Mati. Para orang ketika miskin ingat sama Allah. Ketika masih susah, masya Allah, sholat duha, sholat malam, puasa Senin dan Kemis. Tapi tatkala kekayaan diberikan kepada dia, mulai sholat wajibnya telat-telat. Ahibati fillah, kita semua ingin surga. Bapak-bapak, ibu-ibu pikir gampang dapat surga. Kita dengar tuh katanya kalau orang Islam mesti masuk surga. Iya, kalau benar keislaman. Tidak mengatakan muslim masuk surga, lah. Tidak dengan mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ada ujiannya nanti, dites benar nggak imanmu, atau kau cuma pura-pura beriman. Yang bapak pura-pura pakai baju koko, pakai peci, pura-pura Islam. Yang ibu pura-pura pakai kerudung. Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan dia mengatakan kami beriman, saya orang Islam, saya muslim, betul saya sudah haji, saya sudah umrah, lalu mereka tidak diuji, cukup dengan omongan diterima kesaksiannya. Nah, di dunia jamaah, kesaksian yang berupa omongan masih dites kebenaran. Seorang yang menjadi saksi di pengadilan, apakah diterima begitu saja kesaksian dia? Dia disumpah, dia dilihat benar enggak, berdusta enggak, bohong enggak dia, dibayar enggak dia? Di dunia itu ada seperti itu. Bagaimana untuk surga Allah Jalla Jalla? Maka Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira dengan mengatakan kami beriman lalu mereka dibiarkan begitu saja tanpa dites keimanan? Kata Allah,
walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, kami sudah memberikan fitnah, kita berikan ujian kepada mereka sehingga tampak mana yang benar keimanannya dan mana yang pura-pura beriman selama ini. Pura-pura jadi orang Islam, pura-pura sholat, pura-pura haji, pura-pura puasa. Ada orang yang haji pura-pura, ada. Akan ada ujian-ujian terus yang menampakkan kita beriman atau dusta. Ahibati fillah, kalau ingin sebuah pulau di negeri kita, kita harus kerja dari pagi sampai sore mengumpulkan harta bagaimana untuk surga Allah. Ujian Allah itu bisa berupa perintah, order dari atasan. Kadang-kala bos ingin melihat loyalitas fulan sama siapa, dia dikasih perintah, lakukan. Dilihat, oh ternyata dia bohong. Banyak perintah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak laksanakan. Padahal sifat orang-orang yang beriman itu doa yang biasa dibaca sebelum tidur, akhir surat Al-Baqarah apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahad. Lalu apa? Mereka hanya beriman, mengatakan amanna dengan Allah, Rasulnya, kitabnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Tuh, orang yang beriman itu tidak pernah menawar perintah Allah. Seharusnya seorang muslim itu terhadap perintah Sang Pencipta lebih taat dan patuh daripada perintah komandan kepada anak buah. Anda lihat subhanallah, orang kalau jadi tentara itu dia punya loyalitas kepada panglimanya, kepada atasannya. Apa saja perintah atasannya dia katakan sami'na wa ata'na. Tapi ketika azan dikumandangkan, ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, duduk tidak bergerak dari tempat. Tapi kalau bosnya yang manggil fulan, sini, siap dan datang. Dipanggil sama Sang Pencipta yang ngasih kau kaki, kok nggak datang? Kau beriman? Benar kau beriman? Iya, Islam. Ya, ini salah satu ujian. Perintah-perintah Allah turunkan untuk menguji kau benar beriman atau tidak. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kadang-kala beliau salat subuh di Masjid Nabawi, beliau tanya, asyahidun fulan? Fulan datang enggak salat subuh? Kata sahabat, enggak ada. Asyahidun fulan? Fulan datang enggak salat subuh di masjid nih? Kata para sahabat, enggak ada, datang. Nih, ada sebuah ujian keimanan. Lalu Nabi mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik kerjakan itu salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Berat orang munafik mengerjakan. Tapi dia bisa bangun sebelum subuh untuk duit. Bangun dia sebelum subuh. Ditelepon sebelum subuh jam 3, Mas ini ada order, siap berangkat. Tapi sholat subuh karena dia pikir dapat apa aku ke masjid? Duit nggak dapat, capek enggak? Ya, itu ujian keimanan. Ada perintah-perintah yang Allah perintahkan sebagai ujian buat kita. Di antara ujian itu harta.
Kau pakai buat apa tuh harta? Yang ngasih kau harta siapa? Allah. Kau gunakan buat apa? Para jamaah, nanti pada hari kiamat akan ada pertanyaan khusus buat harta. Ditanya orang tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat tuh? Halal, haram, dari nipu, korupsi, mencuri, riba, dari mana? Ternyata dia katakan halal, enggak dari yang halal. Baik, ditanyakan lagi, kemana kau pakai belanja tuh harta? Para sahabat menceritakan, kita dulu ketika diuji dengan kemiskinan kita lulus. Tapi tatkala diuji dengan harta, sebagian tidak lulus. Qarun dengan harta yang berlimpah ruah, dia jalan dengan segala kemewahannya. Ketika ditanya sama orang-orang, Qarun, kau jangan sombong kok. Allah nggak suka tuh dengan orang-orang yang sombong dan berusaha di bumi. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih bisa kayak gini karena ilmuku. Aku belajar, aku punya ilmu. Lupa kalau yang ngasih rizki itu Allah. Maka para jamaah, kita hidup di dunia untuk satu tujuan, mengabdi kepada Allah. Perhiasan-perhiasan dunia ini itu salah satu ujian Allah. Kita lulus enggak nantinya menghadapi ujian itu. Jangan sampai kita lebih taat kepada manusia daripada kepada Pencipta. Digaji berapa sih kita sama bos kita? Gaji banyak Ustaz, 10 juta. Iya banyak 10 juta. Tapi bosmu itu tidak pernah bikin kaki buat kau. Kau datang pakai kaki ke sini. Apa itu bikinan bosmu? Kalau kakimu patah tabrakan, apa bosmu bisa ganti? Enggak. Kenapa kau tidak mengabdi kepada yang memberikan kaki kepada? Jamaah tolong, ini ditanamkan ibu-ibu PKK khusus. Tanamkan kepada keluarga, kepada anak-anak, bahwa tujuan kita diciptakan ini cuma satu, untuk mengabdi kepada Allah, bukan lainnya. Oke, kau kerja cari makan, tetap ingat engkau nanti akan balik ke Allah. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali liya'budun, agar mereka mengabdi kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, aku enggak butuh mereka kerja capek untuk kasih makan aku, untuk kasih rezeki sama aku. Aku enggak butuh, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tuh yang maha memberikan rezeki dan Dia yang maha kuat. Haibatu fillah. Kembali anak katakan, apakah dengan mengatakan beriman Islam kemudian tidak diuji? Ibu-ibu, anak katakan ibu-ibu karena berkaitan dengan ibu-ibu. Tahu dengan istri Fir'aun? Tahu? Siapa namanya? Asiyah binti Muzahib. Allah Jalla Jalaluh memberikan contoh ini buat para wanita. Ada wanita yang hidup di lingkungan kekufuran. Fir'aun itu ngaku Tuhan, tapi Asia lolos dalam ujian itu, walaupun nyawa dia harus meregang. Tatkala Asia ketahuan dia muslimah, dia beriman, apakah dibiarkan sama Fir'aun? Dipanggil sama Fir'aun. Kau sudah tidak suka dengan kemewahan ini. Kau sudah tidak suka dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada. Kata Asia, amantu billahi wa bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasul. Akhirnya Fir'aun memanggil pasukan. Yang katakan,
kau siksa Asiyah ini dengan siksaan yang terserah engkau, sampai dia keluar dari Islam. Disiksa Asiyah, dikatakan dia ditaruh, diikat kedua tangannya, diikat kedua kaki di tanah, kemudian dipecut, didera sampai darah. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Apakah kita sampai ke sana mempertaruhkan syahadat kita? Mereka ingin beribadah, mereka ingin mengabdi kepada Allah dalam kondisi disiksa. Kita di Indonesia terbuka beribadah sama Allah, terbuka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita yang malas. Tadi ujian dunia ternyata membuat kita lupa dengan tujuan kita diciptakan. Lain, wanita lain, tukang sisirnya putrinya Fir'aun, Masyitatu binti Fir'aun. Bayangkan jamaah, dia korbankan 4 anak demi la ilaha illallah. Itu ujian, benar enggak dia beriman? Apakah dibiarkan dengan mengatakan beriman, tidak dites keimanannya? Allah berikan ujian yang berat kepada Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika dia menyisir putrinya Fir'aun, sisir itu jatuh. Lalu perempuan ini mengatakan bismillah. Siapa nama tukang sisirnya putrinya Fir'aun? Ibu, siapa namanya? Nah, Masyitah itu artinya tukang sisir. Jadi bukan namanya, itu profesinya dia. Dikenal Masyitatu binti Fir'aun, artinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Bukan namanya Masyitah. Ketika dia mengatakan bismillah, ini ceritanya awalnya ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi mencium aroma yang wangi semerbak, Nabi bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Bau apa? Qala Masyitatu binti Fir'aun wa abna'uha. Ini nih baunya tukang sisirnya putrinya Fir'aun dan putra-putranya. Ceritanya gimana? Ceritanya tadi ketika dia ngomong bismillah, jatuh sisirnya, dia mengatakan bismillah. Jamaah, dia mengatakan beriman, sembunyi-sembunyi Allah uji. Dalam kondisi Masyitah binti Fir'aun ini, keislamannya dia sembunyikan. Apalagi Islamnya nyata, apa nggak akan diuji? Kata putrinya Fir'aun, Abi, yang kau maksud dengan bismillah itu dengan nama bapakku. Kata perempuan ini, Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Rabbku dan Rabb bapak. Aku laporkan ke bapak. Kata Masyitah, silahkan. Mulai itu perjalanan siksaan buat wanita ini. Panggil sama Fir'aun. Fir'aun tanya, alaki rabbun siwaya? Apakah kau punya Tuhan selain aku? Iya, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Lalu Fir'aun memanggil bala tentaranya untuk memasak minyak di kuali yang besar, sampai disebut Baqarah au min nuhah, seperti sapi besarnya itu tuh, dimasak minyak. Kata Fir'aun, lihat, kau kalau tidak keluar dari agamamu, satu persatu anakmu aku akan masukkan ke sana. Siapa yang tidak sedih? Seorang ibu yang ditinggal mati anaknya, bagaimana perasaan dia? Bagaimana seorang ibu yang melihat anaknya dibunuh di depan matanya? Bagaimana hancurnya perasaan ibu? Anaknya yang paling besar dimasak. Sebelum Fir'aun melakukan itu, perempuan ini minta syarat sama Fir'aun, aku minta sesuatu. Iya, apa yang kau minta? Aku minta nanti tulang belulang kita bersama ini
tolong kau kasih kafan dan kau makamkan kita bersama. Dia sudah tahu kematian itu akan datang sekarang atau besok. Kita bakal mati. Apa yang kita tunggu di dunia ini? Rumah memang akan ditinggalkan, tinggal nunggu waktu sebenarnya. Maka anak yang paling besar dimasuki sampai keluar tulang belulang. Gimana ibu melihat tulang belulang anak? Wallah, anak gak dalam bayangan. Anak merasakan pernah kehilangan anak-anak satu. Allahu Akbar. Gimana kalau dia lihat anaknya dimasak? Anaknya yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, yang disusui. Di sini Allah melihat tabahnya Masyitatu binti Fir'aun, 3 anaknya dia tabah. Tinggal sekarang ujian terakhir yang disusui. Ada perasaan kesian ibu. Maka Allah kasih kekuatan, anak itu bisa bicara. Dia mengatakan kepada ibundanya, Ummah, kau jangan takut, kau berada di atas kebenaran. Akhirnya Masyitah loncat bersama anak. Demi apa semua itu? Demi la ilaha illallah, demi keislaman yang dia yakini. Kita sampai seperti itu masuk surga. Apa yang sudah kita korbankan? Kita malah menjadi korban dunia ini. Kita lupa dengan perintah-perintah Allah. Bahkan sebagian orang hidup tersiksa dengan dunia. Nabi udah mengingatkan, Allah, aku gak takut kalian itu ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan ketika dibukakan pintu dunia. Para jamaah, Islam tidak melarang hidup kaya, enggak. Kalian boleh hidup bermewah-mewahan, silakan. Tapi tetap kau harus tahu, kau bakal mati. Terus yang kau mau bawa apa? Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian itu dia terlalaikan dengan memperbanyak harta. Kau mau kaya fadhol, tapi kau lihat kau butuh enggak dengan harta. Karena ada orang, anak kadang-kadang berpikir, mungkin anak salah. Anak berpikir orang kalau sudah kaya raya itu ibadahnya akan semakin banyak, semakin konsen dia ibadah, karena dia udah nggak mikirin duit. Tapi ternyata dia malah nggak bisa beribadah. Orang bisa ke masjid, dia yang kaya nggak bisa ke masjid. Anak kan mikir, ya Allah, kok bisa? Seharusnya yang miskin ini eman lah, anak daripada ke masjid, anak kan masih kerja. Tapi kok bisa dia ke masjid yang uangnya numpuk-numpuk, nggak bisa ke masjid? Ada di kampung tuh, masya Allah. Ya, ini sabda Nabi alaihissalam. Beliau mengatakan, man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang dunia adalah ambisi dia, jadi dia bekerja untuk dunia, dia nabung untuk dunia, dia membangun untuk dunia, semua usaha dia buka usaha baru, dia buka cabang baru dari usahanya, semua ambisinya dunia. Apa kata Nabi alaihissalam? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Orang kaya yang miskin. Orang kalau ambisinya dunia, demi Allah dia punya uang 1 triliun. Kalau dia masih ingin 2 triliun berarti dia miskin. Fakir, miskin. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi syamla wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Allah akan cerai beraikan urusan dia.
Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditentukan kepada dia. Yakni dia capek, malam gak bisa tidur mikirin dunia. Padahal kalau dia gak mikirin dunia, rezekinya tetap. Tapi itu azab. Allah azab. Ana ya kadang-kala ana sampaikan, ada enggak tukang becak yang mengasuransikan becaknya? Pernah lihat tukang becaknya diasuransikan? Enggak. Padahal dia miskin. Seharusnya dia lebih khawatir nanti becaknya dicuri, becaknya ketabrak. Tapi antum lihat orang yang kaya raya mengasuransikan anaknya. Anaknya diasuransikan. Anakmu ya Allah. Betul kata Nabi SAW. Allah jadikan kefakiran di depan mata. Takut dia hidup dengan dihantui kemiskinan. Nanti gimana anaknya kalau aku mati, nanti sekolah anakku gimana? Dia punya mobil semua diasuransikan. Karena dia takut. Nanti kalau tabrakan gimana? Kalau tergores gimana? Selalu bayang-bayang ketakutan itu ada pada diri dia. Sehingga dia hidup lebih miskin dari orang miskin. Urusannya tidak pernah selesai. Gimana urusannya tidak pernah selesai? Ya, orang miskin wajar lah. Dia sering kerja, pulang mungkin jarang pulang ya. Karena dia memang gak punya duit, dia harus kerja keras. Tapi ada orang kaya yang jarang pulang. Kau cari apa sih? Rumah udah banyak. Kau seharusnya duduk sama keluargamu, menikmatin hidup ini, sama anak-anakmu, makan bersama. Makan sama anaknya jarang. Selalu makan sama pedagang-pedagang, sama pengusaha-pengusaha. Pulang ke rumah anaknya udah pada tidur. Yakni urusannya Allahu Akbar. Susah dia punya waktu untuk umroh bersama anak-anak. Selalu ada bisnis sana, ada bisnis sini. Ada seorang syekh cerita di Riyadh, cerita syekh ini. Dia berangkat ke rumah salah satu orang kaya. Ya biasa, bawa proposal untuk minta sumbangan. Ini orang kaya banyak duitnya, minta sumbangan. Berangkat dia. Sampai sana syekh ini mengutarakan keinginannya, sama orang kaya ini dibantu. Tapi sebelum pulang ngomong orang kayanya, "Afwan syekh, Anda nih ada satu pertanyaan." "Iya apa? Anak kok susah tidur malam syekh. Kok susah anak tidur? Ya harus minum obat tidur macam-macam." "Kenapa? Apa yang kau pikirkan?" "Itu anak punya usaha di Brazil, anak punya usaha di mana? Usahanya di banyak-banyak tempat, akhirnya jadi beban buat dia. Anak jadi mikirin usaha yang di sana, usaha yang di sini." Allah. Kata syekh, "Alik malak billah." Kau gantung hartamu sama Allah. Yakni kau cari akhirat dengan hartamu, Allah akan cukupkan buat engkau. Kau gak akan kepikiran dengan harta. Kata orang kaya ini, gitu syekh. Ya. Pulang ini syekh. Ketika pulang lewat pasar. Di pasar itu ada kuli angkut. Di sana tuh di Arab tuh ada kuli angkut yang biasanya dia punya tali dari kain ya. Dia ngangkut barang, dia ikat gitu ya. Ini kuli angkut tidur di atas kardus ya, Pak. Bantalnya itu talinya. Talinya diputer-puter jadi bantal. Syekh ngomong sama sahib-sahibnya, subhanallah. Tuh orang yang miliaran hartanya gak bisa tidur. Ini di atas kardus bisa tidur. Orang lewat lalu lalang, itu orang dengan kasurnya yang empuk, dengan AC-nya, dengan aromanya yang wangi gak bisa tidur. Ada yang harus minum obat tidur. Kenapa? Tuh, kau mikirin dunia, memikirkan sesuatu yang fana. Pantas kau kepikiran. Mengejar dunia ini seperti mengejar bayangan sendiri. Semakin kita kencang lari, bayangan itu semakin lari. Tapi kalau kau diam, dia diam. Kau berpaling, ikut dunia itu. Kita gak ngejar, kita balik ke belakang, ikut dunia itu. Ini hadis yang kedua. Nabi SAW mengatakan, "Wa man kanatil akhiratu hamma."
ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai ambisi dia, maka Allah akan jadikan kekayaan dia di jiwanya, di hatinya. Orang kaya ketika dia bekerja semuanya buat akhirat. Anak buka usaha ini, mudah-mudahan insya Allah 30% anak buat pesantren. Anak buka usaha sana, semuanya itu untuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ingin memberikan biaya kepada semua masjid-masjid, listriknya anak tanggung. Dia buka usaha lagi, semuanya untuk Allah. Terus yang buat engkau, alhamdulillah anak sudah punya perusahaan, ini yang buat anak, buat istri dan anak-anak. Yang lainnya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kekayaan di hatinya, nggak pernah takut miskin. Ketika usaha yang satu umpamanya gagal, dia tinggal ngomong, ya Allah, itu buat engkau ya Allah, mudah-mudahan sukses. Tapi kalau buat dirimu, maka jiwamu akan tersiksa dengan kegagalan itu. Terbakar pabriknya. Kalau kita jadikan itu buat Allah, ya Allah, itu buat fakir miskin ya Allah. Dia tenang, semuanya sama Allah. Maka Allah jadikan kekayaan itu di jiwanya. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya Allah sederhanakan, gak pernah ruwet urusan dia. Orang ini bisa duduk sama keluarganya, bisa beribadah, bisa ke masjid dengan tenang, bisa datang ikut kajian, dan dunia datang ngejar dia, jemaah, ngejar dia. Anak akan kasih contoh cerita. Sebenarnya cerita ini ada di kalangan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah punya cerita itu, tentang orang-orang yang Allah kasih dunia dalam kondisi dia tidak mengejar dunia. Dunia itu datang sama dia. Anda pernah bertemu dengan jemaah haji, Anda lupa dari Kediri apa dari daerah sana, dari Jawa Timur sana. Udah tua. Ketika itu Anda bekerja sebagai reporter radio di Medina. Anda tanya sama bapak tua itu, Bapak, maaf saya mau tanya nih, Bapak udah berapa kali haji? Kata dia, alhamdulillah saya sudah 3 kali haji. Masya Allah. Semuanya plus. Iya, semuanya plus. Haji plus berapa biayanya? Sekarang mungkin 8.500 US dollar. Sekitar itulah. Akhirnya anak tanya, gimana ceritanya kok bisa mau berulang kali? Kan cukup haji itu sekali. Artinya wajibnya itu cuma sekali. Kata bapak ini gini ceritanya, saya haji sama istri, selalu sama istri, 3 kali sama istri saya haji. Yang pertama saya haji, saya bersyukur sama Allah bisa berangkat haji. Lalu saya ngomong sama istri, istriku nanti mungkin kalau kita dapat rezeki lagi, kita jangan haji lah, kita bangun masjid di kampung. Akhirnya kita pulang haji, Masya Allah, harta itu datang. Ada harta, maka kita janji bangun masjid. Kita bangun masjid di kampung sampai jadi masjid, selesai. Ternyata duit itu masih datang. Akhirnya kita daftar untuk haji yang kedua. Ya udah, kita berangkat haji yang kedua. Pulang haji yang kedua, kita ngomong sama istri. Anak ngomong sama istri, ntar kalau dapat rezeki lagi, udahlah, anak cita-cita kepingin mengaspal jalan di kampung sana, biar orang-orang kampung itu nyaman jalannya dia lah. Oh iya, pulang jamaah dari haji kedua, kasih rezeki sama Allah, dia aspal jalan di kampung sampai selesai. Duit itu datang lagi jamaah. Maka ini saya berangkat yang ketiga. Jamaah, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Kata Nabi, semua yang di dalamnya itu terlaknat, terkutuk semua. Illa zikrullah wa ma wala, kecuali zikrullah, mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim, dan orang yang berilmu
dan orang yang belajar ilmu. Maka nih kita dengan tahu bagaimana mencari kekayaan, paling tidak kita tidak terlaknat. Mencari kekayaan yang sebenarnya itu dengan berambisi akhirat. Kau akan kaya. Tapi kalau ambisimu dunia, berapapun harta yang kau miliki, kau tetap miskin. Artinya orang miskin itu masih kepingin dengan yang lain, masih ingin tambahan, kepingin ini, kepingin ini, berarti kau miskin. Udah punya mobil 10, kepingin yang ke-11, miskin gak? Miskin. Kau tidak punya rasa qanaah, rasa cukup dan bersyukur kepada Allah. Haibati fillah, maka belajarlah. Belajar ilmu yang benar. Baca Al-Qur'annya. Kita di bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Amal kita diangkat. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak puasa sunnah, banyak-banyak salat sunnah, banyak-banyak hadirin majelis ilmu. Ambil tuh ilmunya, amalkan dalam kehidupan ini. Jangan sampai perintah-perintah Allah kita abaikan, perintah-perintah asal atasan kita laksanakan. Ramadan udah dekat. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mempersiapkan untuk kesuksesan mereka. Dan kesuksesan yang sebenarnya bukan di sini, tapi nanti di akhir. Hadapi Ramadan dengan ilmu, dengan amal, dengan berdoa memohon kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kalau kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan. Ustaznya yang baca. Bismillah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz apabila seorang pimpinan di suatu instansi memotong honor hak bawahannya tanpa ada pemberitahuan sebelumnya? Saya jamaah. Ibu jangan rame-rame. Kenapa dipotong? Apa karena dia telat? Kan memang ada konsekuensi ketika seorang bekerja di suatu instansi. Ketika orang itu tidak masuk, dipotong. Ketika dia telat, dipotong. Itu ada seperti itu. Tanpa pemberitahuan. Sebenarnya pemberitahuan itu sudah ada di awal. Artinya seorang yang bekerja, aturannya seperti ini, sehingga ketika karyawan ini bawahan itu melihat, loh kok gajiku tinggal segini, maka dia coba introspeksi diri. Tapi kalau ternyata ini atasannya memakan harta itu, maka dia makan harta haram. Ya maaf, salah satu yang menyebabkan negeri kita ini, ya Anda lihat banyak masalah silih berganti tidak terhentikan. Itu karena banyak yang makan haram. Banyak kezaliman. Atasan menzalimi anak buahnya sampai tingkat RT kadang-kala. Anda lihat RT itu kadang-kala kalau dapat, ya wallahu alam tidak di semua tempat. Ketika ada sumbangan, ada beras, itu yang dikasih keluarganya saja, yang punya hubungan kekerabatan. Oh, nanti akan ditanya sama Allah. Maka ketika orang mengambil harta anak buahnya dan dia makan tanpa ada sebab, maka yang akan menjadi musuh dia kelak pada hari kiamat adalah mereka akan minta haknya kepada Allah Jalla Jalla. Maka tinggal dilihat kenapa dia potong. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya jika perempuan memimpin sebuah wilayah? Gini jamaah, Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin. Allah menciptakan wanita tidak sama dengan lelaki. Allah menjadikan wanita derajatnya 3 kali di atas lelaki. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan, pengabdianku? Siapa?" Kata Nabi SAW, "Ibumu." Wanita apa laki? Wanita. Ditanya lagi, setelah itu siapa? Ibumu. 2 ibu. Setelah itu siapa?
ibumu. Setelah itu baru bapak. Maka bapak jangan iri ketika anaknya lebih cinta kepada ibunya, karena memang itu perintah Allah kepada dia. Setiap kali Allah perintahkan anak itu untuk berbakti, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuh. Allah mewasiatkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang disebut ibunya yang hamil dia, ibunya yang melahirkan dia, ibunya ibu. Maka di sini tugas seorang wanita di dalam Islam dibedakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan harus ada persamaan antara lelaki dengan wanita, ya Allah, itu kezaliman. Zalim kalau ada yang mengajak kepada persamaan. Kau nggak hitung dia hamil, nggak dihitung dia hamil, nggak dihitung dia melahirkan, nggak dihitung dia nyusuin. Kau mau samakan sama lelaki, gimana kau samakan? Allah menghormati mereka. Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, hafizahullah ta'ala, ketika dia memunculkan wacana agar perempuan yang hamil, yang dia sebagai pegawai negeri atau apa, itu yang hamil, yang menyusui, bisa telat 2 jam. Artinya dia terlambat datang ke kantor. Itu ditentang sama aktivis gender. Apa kata mereka? Ini termasuk apa? Diskriminasi buat wanita. Ya Allah, perempuan itu dihormatin, dihargai. Makanya kewajiban mencari nafkah, kewajiban siapa? Suami. Kenapa? Kalau wanita disuruh cari nafkah, masih suruh ngandung anak, suruh menyusuin, berat, dan itu kezaliman. Masya Allah, kok tambah banyak? Jadi jamaah, jadilah engkau sesuai dengan fitrah. Kau jadi pemimpin di rumah, tugas lelaki biarkan. Wanita itu tidak disyariatkan sholat berjamaah di masjid. Wanita itu tidak disyariatkan sholat Jumat. Wanita itu tidak disyariatkan berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu ada tugas besar yang diemban oleh para wanita. Wanita yang melahirkan pemimpin dari rahim mereka, bukan dari jabatan mereka, enggak. Maka kembalilah kepada fitrahnya. Kalau itu pendapat ana, dan kita lihat wanita ketika kembali kepada fitrahnya, negeri ini akan jadi. Pemimpin besar itu jamaah, di balik mereka itu ada ibu yang solehah. Maka jangan mengatakan Ustaz mendiskriminasikan wanita. Enggak, Islam menghormati wanita. Cuma jemaah, orang-orang barat itu, orang-orang kafir itu, ketika melihat wanita-wanita muslimah, mereka gak suka. Mereka ingin wanita-wanita muslimah ini keluar untuk bekerja. Karena di barat perempuan itu akhirnya dipekerjakan, dieksploitasi, dijual perempuan itu. Dan itu yang mereka inginkan dari wanita-wanita muslim. Kewajiban memberikan nafkah, kewajiban suami. Tapi di barat perempuan harus kerja, harus cari makan sendiri. Dalam Islam dihormatin wanita. Sampai ada seorang syekh yang datang ke air terjun Niagara. Dia pakai baju gamisnya ya. Orang syekh dari sana. Dia lihat keindahan Allah, tahu-tahu ada cewek-cewek itu di sana. Orang-orang dengan pakaian yang mini ya. Dipanggil di situ, "You come here." Dipanggil cewek. Datang saya, "Kenapa?" kata dia. "Itu dari Arab sana." "Iya. Aku dengar wanita-wanita di sana dizolimin, enggak boleh keluar rumah, ini macam-macam." Apa kata syekh ini? "Kau salah informasi. Kau salah informasi." Terus yang benar gimana? Di sana tuh wanita jadi permaisuri, jadi ratu. Kita nih suami adalah pekerjanya para wanita. Dikatakan kita ini pembantunya wanita. Kita kerja dapat duit, serahkan ke siapa?
Jadi tugasnya suami di sana terima kasih. Terima kasih. Betul. Perempuan itu dihormatin seperti, nggak capek, jangan keluar keringatmu, jangan. Kau tugasmu mendidik generasi masa depan. Kata wanita barat ini benar kayak itu. Iya. Kalau ada suami kayak gitu di sini, aku cium kakinya. Yang ada wanita itu ikut bayar listrik di sana, ikut bayar kontrakan rumah. Bahkan di barat itu karena kalau makan bersama bayar sendiri-sendiri. Dalam Islam lah, kau ambil tuh wanita dari orang tuanya, kau harus menjaga dia, kau hormatin dia, kau bahagiakan dia. Cuma orang-orang barat nggak suka itu terjadi, dikeluarkan tuh wanita. Wanita lebih bangga jadi pekerja daripada jadi ibu rumah tangga. Dia malu kalau ditanya, ibu kerjanya apa? Saya tidak bekerja. Jamaah, kalau wanita tidak bekerja, tutup negara ini. Wanita harus bekerja. Emangnya dia di rumah ngurusin anak tidak bekerja? Kalau jadi babysitter bekerja. Kalau ibu ngurusin anak dikatakan tidak bekerja. Kalau pembantu masak dikatakan bekerja. Kalau istri masak dia nggak bekerja. Wallah, ana lihat seorang wanita itu dia harus multi talenta, bisa semua. Dia harus bisa semua. Dia bisa menjadi satpam di rumah, dia jagain anaknya. Berapa suami kalau bayar satpam jagain anak? Berapa dia keluarkan? Wanita harus bisa masak. Wanita harus bisa ngajarin anaknya berjalan, anaknya ngomong, anaknya ngaji. Masya Allah. Wanita kadang-kala dia jadi supir, ngantarkan anaknya sekolah, pulang sekolah. Itu nggak dihitung bekerja. Jadi bekerja itu saat umpamanya jaga pintu tol. Ada perempuan kerjanya cuma ngambil karcis. Saya bekerja. Apa? Itu karcis di pintu tol. Dia bangga dengan pekerjaan itu. Dan lihat bagaimana wanita dimanfaatkan sama lelaki. Ibu harus tahu. Anda ini laki dan semua di sini laki. Mereka itu benar-benar memanfaatkan wanita untuk nafsu dan syahwat mereka. Tahu yang namanya SPG? Iya. Ada yang laki SPG. Ketika orang jual motor, moge, mobil-mobil bagus, ada bapak-bapak yang jagain gitu. Yang dijual siapa? Wanita dijual. Wanita dijual. Dan itu yang diinginkan banget. Dan aktivis gender ingin itu terus. Dan maaf, kita Islam menginginkan wanita tetap terhormat. Dia ibu kita, dia istri kita, dia anak wanita kita, dia adik kita, dia kakak kita. Yang harus kita jaga kehormatan mereka. Lelaki harus berkorban untuk wanita-wanita. Bukan wanita malah dijual sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Bagaimana hukumnya apabila seorang staf yang tidak patuh dengan pemimpinnya? Ya, kalau staf nggak taat sama pemimpinnya dipecat aja. Selesai urusan. Betul, karena kewajiban anak buah ini harus taat dan patuh jemaah. Selama perintah atasannya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, taat. Tapi kalau umpamanya pimpinannya ngomong, kau harus buka jilbabmu, afwan. Yang ngasih rambut ini bukan kau. Yang ngasih wajah ini bukan kau, Allah yang ngasih. Allah nyuruh aku buka jilbab, afwan. Aku nggak akan nurut sama kau. Ya, dia katakan itu nggak masalah. Tapi kalau perintah atasannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kau harus taat. Bagaimanakah pemimpin yang baik dalam pandangan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya? Kalau kita bicara pemimpin yang baik, maka panutannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihissalam pernah berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim. Ya Allah, barang siapa dari umat yang jadi pemimpin
yang dia menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu dia mempersulit umatku, persulit hidup dia, ya Allah. Mau man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Kalau ada yang jadi pemimpin dari umatku lalu dia berlemah lembut kepada umatku, maka aku minta kau berlemah lembut kepada dia. Maka itu salah satu kriteria pemimpin. Apa hukumnya jika seorang pemimpin dihina dan dizalimi oleh bawahannya? Allahu Akbar. Jamaah, yang namanya ghibah, ngomongin kejelekan orang itu dosa. Cuma orang merasa tidak berdosa, padahal orang yang ghibahin orang lain, apalagi atasannya yang dighibahin, yang ngomongin kejelekan atasannya, maka dia transfer pahala sama atasannya. Dia sholat capek, pahalanya buat atasannya, mau? Jangan. Udah puasa capek dapat pahala, diserahkan kepada atasannya, gara-gara dia ghibahin atasannya. Kau kalau benci sama atasanmu, jangan kau kasih pahala dia, maka doakan dia supaya kau dapat pahala. Bukan malah kau kasih pahala dia. Kau capek sholat, kau capek zakat buat orang yang kau tidak sukai. Sebenarnya itu orang yang musuhin orang lain lalu ghibahin orang lain, dia itu sebenarnya cinta sama orang itu. Buktinya apa? Kau kasih dia pahala. Insya Allah. Ustaz, bagaimana cara dapat jodoh yang seperti Ustaz? Jamaah, tenang dulu. Ini pertanyaan bener, Anda nggak bikin pertanyaan, tapi Anda mau minum dulu. Iya. Tenang ibu-ibu, tenang. Jamaah, jangan mencari jodoh seperti yang berbicara. Carilah jodoh seperti Rasulullah SAW. Carilah jodoh seperti Abu Bakar, seperti Hasan dan Husain, seperti mereka. Kita nih kadang-kala tertipu dengan penampilan. Oh, masya Allah Ustaz baik, masya Allah. Siapa yang tahu Ustaz baik? Wah, kalau ngomong mungkin baik Ustaz, tapi yang tahu Ustaz itu adalah istri. Tanya sama istri, Ustaz itu masya Allah kalau ceramah, kalau di rumah gimana? Aduh, dia ngomong doang baru. Mungkin istrinya ngomongnya kayak gitu. Si istri nggak kepingin dapat, ya terpaksa sudah dapat orang kayak gini. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Makanya antum cari orang yang sesuai. Makanya kalau ingin jodoh, minta sama Allah SWT. Dan wanita, perbaiki diri. Ketika dia ingin dapat suami yang soleh, dia perbaiki diri. Dia perbaiki hubungan dia dengan Sang Pencipta, sehingga nanti Allah akan kirim pasangan hidup dia yang sesuai dengan kesolehan dia. Tapi kalau wanita nggak soleh, ingin dapat pasangan yang soleh, ya bak pungguk merindukan rembulan. Bagaimana caranya untuk kami lebih banyak mendengar tausiah Pak Ustaz? Karena sangat bermanfaat dan sangat penting, insya Allah. Sekarang alhamdulillah jemaah, media ini sudah menjadi tempat untuk menuntut ilmu. Artinya dengan adanya YouTube, Facebook, macam-macam itu, alhamdulillah banyak ceramah-ceramah para ustadz-ustadz yang bermanfaat di sana. Mungkin itu bisa memanfaatkan hal itu. Hadza wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin menikah tapi saya bingung memilih siapa karena yang datang terlalu banyak. Apakah itu termasuk ujian? Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah ketika memang bingung, pantas jamaah. Ibu-ibu kalau dikasih sama suaminya datang belikan hadiah jam. Istriku, aku mau belikan engkau jam. Ini ada dua nih, kau pilih satu, yang ini atau yang ini. Dia gampang milihnya karena cuma dua. Tapi ketika dibawa ke toko jam bisa 1 jam dia. Yang mana ya? Karena banyak pilihan.
maka itu ujian. Ketika banyak yang datang, maka ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang meminang putri kalian, orang yang agama dan akhlaknya mulia, maka nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi dan kekacauan. Maka kau tinggal lihat, alhamdulillah kau banyak pilihan. Jangan sampai engkau memilih kepada yang tidak sesuai kriteria. Ustaz, di antara mereka ada satu yang tampan, kaya, tapi agamanya kurang. Ada satu, masya Allah, dia orang soleh, cuma nggak terlalu kaya dan wajahnya biasa-biasa aja. Datang setan, kau pilih yang tampan. Soalnya kalau wajah nggak bisa dirubah. Kalau urusan agama nanti kan mungkin dia ngaji, bisa dia soleh. Itu setan. Maka kau cari sebagaimana sabda Nabi alaihissalam. Barakallahu fiik. Ustaz, apa hukumnya kalau pakai kredit card tapi dibayar tepat waktu? Iya jemaah. Ada satu dosa yang kita remehkan selama ini, yaitu dosa riba. Orang melakukan riba bukan di Indonesia, di banyak negeri itu tanpa merasa berdosa. Artinya dia nyaman-nyaman aja melakukan riba. Kenapa? Karena dalam pandangan dia tidak berbuat zalim sama orang. Padahal Allah itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Nabi SAW mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una bab." Ada 70 lebih pintu dosa riba. Adna, lihat ibu-ibu, bapak, dosa riba yang paling rendah itu mithl ayyanki harrajul ummah, seperti anak berzina dengan ibu. Itu paling rendah dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu dengar di kampung situ ada anak menzinai ibunya, akan ribut satu kampung. Tapi satu kampung melakukan riba, ada yang ribut. Satu kampung, kadang-kadang di kampung itu ada yang pakai bawa kitab tiap pagi, dia catetin bayar berapa. Satu kampung melakukan itu, nggak ada yang ribut. Di sini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang, dia tahu ini hasil riba. Asyaddu min sittin wa thalathina zanya. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Rawahu Ahmad dan hadis ini sahih. Karena kita meremehkan riba, dosanya semakin Allah besarkan. Orang yang pakai kartu kredit, dia bayar tepat waktu, akad di awal sudah riba. Akadnya, transaksi di awal, kalau kontrak transaksinya ini transaksi riba. Artinya kalau kau telat kau bayar sekian, nggak telat nggak ada riba. Tapi transaksinya ada unsur riba. Dan itu riba jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu kalau minjemin duit, dia kalau pinjemin duit, anak pinjemin duit mamanya 1 juta, nih 1 juta. Kau bayar tanggal 1 Syawal. Itu nggak ada bunganya, nggak ada riba. Ketika tanggal 1 Syawal dia nggak bisa bayar, di sini ada transaksi riba. Dia mengatakan kalau kau mau bayar, fadl, kalau mau nggak bayar tambahin. Sama dengan kartu kredit. Terjadi penambahan ketika telat bayar, maka tinggalkan. Dan kartu kredit ini membuat kita tersiksa. Apa tersiksanya? Antum akan beli sesuatu padahal antum nggak punya duit. Kartu kreditnya kan nggak ada duitnya, kadang antum nggak punya duit. Antum tidak butuh, antum beli karena ada kartu. Coba nggak ada kartu. Dan anak nasihatkan, bapak-bapak yang punya duit, duitnya jangan ditaruh di bank. Ibu-ibu jangan ditaruh di bank. Karena termasuk memodali riba. Artinya ibu-ibu kalau punya uang 1 M ditaruh di bank, itu memodali mereka untuk melakukan riba. Kita akan dapat dosa. Duit kita itu diputar sama mereka, dipinjamkan ke orang-orang sama mereka. Maka kalau punya duit, kecuali duit yang berputar. Orang, Ustaz, anak ini bisnis, uang itu berputar, nggak mungkin dipakai sama bank. Ya udah, ada jalan lain kalau memang harus pakai bank. Tapi kalau duit itu
membeku, nggak dipakai, kau belikan emas, kau belikan tanah lah atau apa, sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang, dan kau kalau beli tanah, uang itu akan bertambah tanpa riba. Allah akan berkahi kepada engkau. Dan jangan nyimpen duit. Kenapa anak katakan jangan nyimpen duit? Duit ini sebenarnya hanya kertas ya. Duit itu hanya kertas. Itu bukan harta. Buktinya apa? Ketika terjadi kebakaran di sebuah rumah, dan di rumah itu ada duit 5 miliar dolar terbakar, kira-kira bisa enggak pemilik rumah itu mengklaim untuk ngambil duitnya dia? Duitnya sudah jadi debu. Dia datang ke bank, aku punya duit 5 miliar nih terbakar, bisa kau ganti? Diganti enggak sama bank? Udah jadi debu. Tapi kalau kau simpan emas, terbakar rumahmu, emas itu meleleh, kau bawa ke tukang emas, ada harganya enggak? Tetap ada harganya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah sebagian pertanyaan ana enggak bisa jawab ya. Udah capek soalnya. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan mungkin ya, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya itu karena kekurangan diri ana dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.